Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan proses simulasi PLC menggunakan Factory.io yang terhubung dengan WinSPS. Oke, setelah teman-teman menginstal Factory.io, kemudian kita bikin project baru dengan klik New. Ini adalah tampilan di mana kita akan membuat miniatur pabrik kita. Jadi di sini saya akan mengambil conveyor 6 meter. Kemudian kita ambil untuk drop di sini ya, drop barang. Untuk menaikkannya tekan tombol V dan drag ke atas. V itu artinya vertikal ya, biar dia bisa posisi naik sehingga nanti barangnya akan jatuh tepat di depan conveyor. Ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita letakkan sebuah ini ya, exit untuk barangnya. Nanti otomatis barang yang telah keluar setelah sampai di bagian yang merah ini dia akan menghilang. Oke, kita letakkan di bagian ujung conveyor. Kita pastikan posisinya. Oke, ini terlalu tinggi ya, kita turunkan. Ini juga kita turunkan. Kemudian kita atur posisinya. Setelah itu, kita panggil sebuah panel. Kita gunakan panel di sini. Kita gunakan kolom. Ya, kita letakkan di sini misalnya. Kemudian kita panggil electric switchboard ya, kita letakkan di bagian depan dari kolom yang kita panggil sebelumnya, misalnya di sini. Gitu ya. Kemudian pastikan ini sudah terhubung ya, ini belum terhubung, nanti dia jatuh. Ya, kita tempel di sini. Oke. Setelah itu kita panggil tombol start buttonnya yang warna hijau. Oke, tombol ini kita pasangkan di panel di sebelah sini, kemudian tombol stopnya kita pasangkan di sebelahnya. Oke, jadi sekarang kita punya komponen satu buah conveyor dengan satu buah box panel, yang di mana box panel itu terdapat tombol start dan stop. Nanti cara kerjanya adalah di bagian hijau yang ada tanda panah hijau ini, ya itu tempat nanti keluarnya barang dan itu otomatis akan keluar ya. Dalam Factory.io itu dinamakan emitter. Kemudian di bagian akhir dari conveyor ini sudah kita letakkan sebuah yang namanya remover. Jadi ketika barang itu sudah sampai di sini otomatis nanti dia akan menghilang. Nah, conveyor yang kita panggil ini dia sudah punya motor ya, warna oranye ini. Jadi nanti kita bisa menggerakkan conveyor ke arah dari datangnya barang ke tempat keluarnya barang. Oke, ini dari Factory.io kita sudah selesai. Kita simpan dulu, misalnya kita simpan misalnya tes gitu ya, tes conveyor. Kemudian kita simpan, save. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengatur driver, yaitu dengan cara masuk ke file, kemudian masuk ke menu driver, atau bisa langsung tekan F4 gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih drivernya adalah MHJ, karena nanti kita akan menggunakan software dari MHJ ya, WinSPS. Setelah itu akan muncul sebuah daftar input-output di bagian tengah, yang kotak ini. Nah, nanti teman-teman bisa drag input-output yang akan digunakan. Jadi kita deklarasikan dulu. Jadi ada sensor dan ada aktuator. Nah, di sensor ini kita punya start button, kita letakkan di sini. Stop button kita letakkan di bawahnya. Jadi start button ada di I00, stop button ada di I01. Kemudian untuk outputnya, aktuator ini ya, kita menggunakan key. Ya, di sini didefinisikan dengan key untuk output. Misalnya kita panggil roller conveyor ini, kita letakkan di key 00,
lampu untuk start kita letakkan di key 01, lampu stopnya kita letakkan di key 02. Oke, sampai sini kita sudah selesai bekerja di Factory.io. Kita bisa kembali ke menu tampilan defaultnya. Kemudian teman-teman buka software MHJ WinSPS S7. Kebetulan di sini saya pakai versi 5. Kemudian tinggal create a new solution. Kita kasih nama, misalnya kita namai dengan sama nama yang ada di Factory.io, test conveyor. Kemudian letakkan foldernya di mana sesuai dengan preferensi dari teman-teman semua. Bebas ya ini. Kita letakkan di sini, kemudian klik create. Kita tunggu semuanya sampai terload dengan sempurna. Oke, ini sudah terload dengan sempurna. Pada bagian OB1 kita double klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman sebenarnya bisa membuat atau memprogram PLC tidak hanya menggunakan ladder diagram ya. Bisa pakai STL atau pakai FBD atau LAT ini ladder diagram. Nah, tapi di sini di video kali ini saya akan mensimulasikan atau mencontohkannya menggunakan ladder diagram. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan dulu simbolnya. Ya, misalnya start button. Addressnya adalah di I0.0. Kemudian ada stop button. Itu addressnya ada di I01. Kemudian motor conveyor itu ada di key 00. Kemudian selanjutnya ada start light, misalnya gitu ya, key 01. Stop light ada di key 02. Kemudian teman-teman bisa klik save ya, file save all. Nah, setelah itu baru kita buat ladder diagramnya dengan cara klik, misalnya kita ingin buat dulu normally open di sini, klik normally open, kemudian kita definisikan atau tulis address yang ingin kita tulis di sini. I0.0. Nanti otomatis tulisannya akan berubah menjadi start button sesuai dengan yang sudah kita definisikan di bawahnya, simbol ini. Setelah itu klik normally open lagi. Untuk stop buttonnya I0.1. Kemudian outputnya adalah key 0.0. Bagaimana cara membuat branch atau cabang? Ya, kita bisa klik di sini dan kita bisa klik ini ke bawah. Kemudian kita tambahkan di sini adalah untuk motor conveyor ya, key 0.0. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita tambahkan lagi di bagian output untuk lampunya ya, key 0.1. Nah, bagaimana cara nambah rang atau rung, kita rang gitu ya. Klik icon ini atau tulisan ini, add a network ya, cara nambah network. Nanti akan muncul network baru, kemudian kita klik LUT untuk menambahkan ladder diagram. Di sini nanti teman-teman bisa, misalnya saya ingin menambahkan sebuah untuk tombol stop ya. Di sini tombol stop key 02. Kemudian outputnya key 02. Sebentar, yang depan ini bukan key 02 tapi adalah depannya adalah I01. Oke, setelah itu kita simpan biar tidak berubah ya. Kemudian kita klik PLC, kemudian pilih send all block. Kemudian kita bisa klik run. Nah, ini otomatis ladder yang kita buat ini sudah dijalankan secara simulasi. Kita bisa memonitoringnya dengan cara klik monitoring, kemudian klik OK. Nah, yang warna ungu ini adalah yang menyala. Oke, biar mempermudah views. Oke, sudah. Ini juga kita run. Oke, setelah itu di sini ada tombol ya. Kita bisa tekan tombol ini. Ini kita lihat lampu dari stop lamp ini menyala ya. Kemudian kita akan coba tekan tombol start-nya. Nah, otomatis dia berjalan. Ya, sesuai dengan program yang kita buat.
motor conveyor nyala, start light atau lampu indikator startnya nyala, kemudian barang akan keluar dari emitter sampai ke remover. Barang ini keluarnya random ya, ada yang kecil, ada yang besar. Coba kita tekan tombol stop, otomatis dia berhenti dan lampu stopnya akan menyala. Oke, mungkin itu sedikit contoh yang bisa saya simulasikan menggunakan Factory.io dan WinSPS S7. Silakan ini dijadikan referensi dasar. Jadi teman-teman bisa berkreasi dengan menggunakan komponen-komponen yang ada di Factory.io. Ini banyak sekali ya. Kita bisa membuat mini pabrik lah di simulasi ini. Apabila ada pertanyaan, kesulitan, dan permasalahan, silakan komentar di bawah. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.